produser dan CEO dari D Company, Bapak Diraj Kalwani. Dan juga kita berikan tepuk tangan untuk sutradara dari film Kanzab, Anggi Umbara. Dan kita panggil juga ini kreator film pendek Makmum ya. Boleh tepuk tangannya untuk Riza Palevi. Kemudian juga kita berikan tepuk tangan untuk para cast yang luar biasa ya. Tika Bravani. Dan juga Yasamin Jason, Arswendi Bening Suara, Rizky Hanggono, Munggaran Meldred, dan juga Badria Afif. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk para cast kita yang luar biasa ya. Ya silakan para cast ya, boleh langsung maju menempati tempat duduk sesuai dengan nama yang ada ya. Wow, cantik-cantik banget malam hari ini ya, kecuali Meldred ganteng kalau kamu ya. Aku cantik atau ganteng, Tika? Oh, cakep ya. Oke. Ya, ini dia para cast dan juga para kreator dari film Kanzab ya, yang akan mulai tayang nanti. Mungkin biar lebih serunya yang ngumumin tanggal tayangnya langsung nanti Pak Diraj ya. Oke, sebelum kita memulai sesi tanya jawab ya, kita akan persilahkan dulu ini seperti biasa ya sebagai produser. Mungkin Pak Diraj boleh menyampaikan sepatah dua patah kata, Bapak silahkan. Ya, pertama terima kasih untuk semua teman-teman media yang sudah hadir di sini. Akhirnya setelah 7 bulan film ini kita bisa tayangkan film ini. Butuh waktu yang cukup panjang untuk lock skenario, dan akhirnya saya sendiri lagi cari-cari sutradara yang tepat untuk menggarap ini dan ketemu dengan Pak Anggi. And I think Anggi, we have done the best job. Saya lihat Anggi di sini udah total masih panjang. Kita masih ada beberapa film lagi. And semoga film ini bisa diterima oleh penonton Indonesia. Kalau melihat tanggal tayangnya Golden Date ya, minggu depan Lebaran, 4 film Indonesia selama 2 minggu, tidak ada film yang lain. Kita berharap semua 4 film itu di atas 1 juta penonton. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Effendi, thank you. Thank you Badria, thank you Yasemin, thank you Tika, Munggaran, thank you semuanya. Oke, itu tadi ya sudah dibuka respon kita oleh Pak Diraj ya. Pak Diraj, ini sebelum kita berikan kesempatan buat teman-teman wartawan untuk bertanya ya Pak ya. Ini emang dimajuin dari tanggal 20 ke tanggal 19 karena kita melihat momen yang tepat karena udah cuti bersama. Akhirnya semuanya maju juga. Thank you. Oke, itu tadi alasan apa akhirnya dimajuin ya Pak. Pak, ada momen yang ditunggu ya Pak ternyata Pak ya, cuti bersama. Dan ini kalau pertanyaan berikutnya ini buat Mas Anggi ya, Mas Anggi Umbara. Ini bagaimana sih tantangannya memproduksi film Kanzab ini, menyutradari film Kanzab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mau terima kasih dulu ke Allah Subhanahu wa taala, ke Nabi Muhammad SAW, teman-teman media semua, pers di sini, terima kasih sudah datang. Terima kasih buat Bapak Diraj yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menggarap film yang gokil ini gitu kan. Terus dengan semua casting yang keren-keren. Terima kasih semuanya. Ya, tantangannya sih tantangan pertama pasti syuting di bulan Desember dan Januari pasti hujan ya. Cuaca lah tantangannya. Kita sampai ada yang 1 hari itu sampai tenda pada berterbangan kena badai, hujan, angin kencang segala macam gitu. Tapi selebihnya sih aman sih. Oh ya, paling tantangan yang lumayan membuat pengganggu syuting juga kalau udah jam malam suka ada suara-suara aneh ya. Di ruko sebelahnya itu suka ada yang berisik yang ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, pas lagi dicek nggak ada siapa-siapa gitu. Mungkin mau dibikinin film lagi nih. Mungkin pengen ikut masuk film Kanzab juga mereka. Atau mungkin dia juga protes kali, kenapa kok dia nggak diajak gitu kan atau ya kan. Itu aja sih tantangannya. Selebihnya sih alhamdulillah semua disupport dengan baik dan kerjasamanya yang
amazing lah dengan semua pemain. Oke, jadi ada tantangan cuaca tadi ya, sama ada tantangan permintaan kanzab. Belum tentu mereka kanzab ya, Mas. Belum tentu kanzab kan? Kan ganggu kalau kanzab kan katanya ganggunya orang yang sholat aja kan. Kalau pas syuting namanya apa ya? Nah, apa itu nanti mungkin boleh dijawab di sama teman-teman ya. Bisa jadi spin-off juga tuh. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah berbincang-bincang sama sutradara ya, sama produser juga. Sekarang kita akan segera ini berbincang-bincang dengan para cast kita yang luar biasa ya. Mungkin boleh diperkenalkan dari yang dari depan dulu ya, diperkenalkan namanya dan sekaligus perannya di film Kanzab ini. Silakan mungkin dari Bapak Afendi dulu, silakan. Seperti kita tahu Pak Anggi Umbara, saya udah kerja sama untuk beberapa film. Memang angle-nya banyak dan bisa satu scene tuh lama banget sedetail itu, tapi ternyata setelah lihat di layar, oh ya memang treatment itu dibutuhkan gitu, dan jadinya oke juga ya gitu. Jadi yang tadinya aku mungkin, aduh ini apa sih, buat apa sih, aku capek, aku ini, tapi lama-lama, oh iya ternyata bagus, nggak apa-apa. Gitu. Ini film horor pertama, tawaran pertama atau sebelumnya udah pernah ditawarin juga sebelumnya? Sebelumnya udah pernah ada, tapi karena aku agak sedikit penakut, jadi agak sedikit atau banget? Agak banget. Agak banget. Ya agak kalau bisa ntar dulu deh. Terus tiba-tiba sekarang kayak pengen balik lagi ke film bioskop, terus ada tawaran ini kayaknya seru juga ya ceritanya gitu. Jadi kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Jadi ya ambil lah. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja berikan kesempatan buat teman-teman wartawan, sahabat-sahabat media untuk bertanya, dan di ujung sana ya sudah ada yang mau bertanya satu orang ya. Kita kasih kesempatan untuk 3 orang dulu. Yang kedua siapa? Oke. Oh, yang sebelah sini dulu, maaf. Ini ada panitia, ternyata ngasih kesempatannya ke sini dulu, nanti ya Mas Arul ya. Dan oke, kita kasih kesempatan dulu, silahkan mungkin dengan boleh disebutkan nama, asal sekolah, asal media maksud saya, dan pertanyaannya maksimal 2 pertanyaan dan ditujukan kepada siapa ya. Silahkan. Terima kasih Mas, saya Kintoko dari Warta Kota. Saya suka Mas Anggi ketika menampilkan gambar di awal dan di pertengahan, meskipun gambarnya menarik Mas, coklat-coklat gimana gitu ya gambarnya tuh, auranya tuh udah muncul dari awal, meskipun di pertengahan atau di akhir itu CGI-nya menurut saya agak mengganggu ya, meskipun ya itu bagian dari cerita. Mas Anggi barangkali semakin mudahkah ketika Anda menggunakan CGI ini untuk film Kanzab? Maksud saya kenapa tidak coba natural Mas Anggi sampai akhirnya memutuskan menggunakan teknologi ini? Kemudian ketika ceritanya juga pesannya juga bagus Mas Anggi, artinya bukan menakuti orang yang kemudian beribadah sholat terutama, tapi bagaimana melawan iblis ini ketika orang sholat, terutama itu sih pesannya yang saya tangkap. Mudah-mudahan juga yang nonton juga nggak terlalu takut datang ke bioskop nonton Kanzab. Pertanyaannya tadi Mas Anggi, CGI itu apakah juga menjadi kendala? Baru kenalannya dulu ya. Ya saya suka sekali dengan film ini, saya baru sama nonton, tapi lebih dari film-film horor, ya. Horor itu Anggi membuat bukan sekedar menakut-nakuti penonton, tapi juga ada isinya. Saya sendiri belum pernah tahu Kanzab itu apa, tapi Anggi coba memvisualkannya. Saya juga nggak pernah, saya cuma pernah dengar ada sumpah pocong, tapi baru di film ini saya lihat sumpah pocong begitu kira-kira. Nggak tahu mungkin ada versi yang lain ya. Jadi saya pikir ada pengetahuan di film ini, juga ada kesadaran bahwa Allah biar gimana di atas segala-galanya. Terima kasih. Ya, mungkin boleh selanjutnya dari yang paling ujung sebelah kanan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua malam ini. Terima kasih juga buat Mas Anggi, Pak Diraj, semua pemain dan kru yang telah bekerja sama, yang akhirnya malam ini kita bisa sama-sama menonton premier film Kanzab. Saya Rizky Hanggono, di film Kanzab ini berperan sebagai semedi. Dia profesinya seorang dukun. Enakan kedengarannya pakar pengobatan alternatif.
kedengaran lebih profesional gitu. Mungkin teman-teman udah lihat, jadi memang ya begitulah, karena kemampuan Semedi yang awalnya ingin menolong orang, cuman caranya dengan memanfaatkan kekuatan alam lain, dengan para kanzab ini akhirnya imbasnya berasal ke Rahayu dan keluarganya. Kurang lebih seperti itu, dan mudah-mudahan enjoy semua teman-teman. Kalau suka, tolong detail bagus-bagus. Kalau ada yang kurang berkenan atau mengganjal, ya nggak apa-apa, jadi masukan positif buat kita semua. Yang jelas kita udah melakukan yang terbaik kita bisa. Semoga berkenan dan jadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh penonton film Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Munggaran Galrat, berperan sebagai Ratman di film Kanzab. Ya seperti yang kalian lihat perannya tuh seorang kuli panggul yang agak interest sama Rahayu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Bravani berperan sebagai Nuning, ibu tiri dari Rahayu ya. Semuanya udah pernah nonton ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Aku Yasami Jasam, di Kanzab aku berperan sebagai Rahayu. Halo, selamat malam. Saya Badria Afif, saya berperan sebagai Riri. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya, dan boleh selanjutnya kita sambut dan kita berikan tepuk tangan untuk kreator film pendek Makmum, Riza Pahlevi. Silahkan ya. Oke, itu kalau tadi kita sudah berkenalan dengan semua cast juga ya, dan ini juga sudah hadir tengah-tengah kita. From the creator of short film Makmum ini ya, ini ada Mas Riza Pahlevi. Gimana Mas, perasaannya malam ini hadir dan menyaksikan film Kanzab ini? Boleh mungkin? Oke, senang banget ya, jelas senang banget setelah 2 film sebelumnya, dan alhamdulillah sekarang film pendek Makmum bisa difilmkan lagi dengan versi yang lain. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Kanzab, dan di sini diceritakan lebih lengkap gitu ya Pak. Ini saya bersama Vidya juga, rekan saya yang bikin film pendek Makmum juga. Kemudian juga kami turut terlibat di film Kanzab ini juga. Oke, mungkin boleh sepatah dua kata dari Kak Vidya. Selamat malam semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya Vidya Talisa Aristia, sama seperti Riza, saya kreator film pendek Makmum, dan di sini sebagai ide ceritanya itu di Kanzab ini. Gitu. Terima kasih. Iya. Oke, kalau gitu ya sekarang kita langsung berbincang-bincang. Ini tadi kita sudah kehadiran 2 kreator film pendek Makmum yang the base dari film pendek Makmum ini ada film Kanzab ya Pak Dila, seperti itu ya kurang lebihnya ya Pak ya. Oke, dan selanjutnya ini para cast ya, mungkin boleh diceritain ya, ini seperti biasa. Kalau tadi kita lihat di film Kanzab ini, bahkan dari posternya, dari trailernya udah kelihatan, ini ada sosok-sosok yang tadinya saya kira Poci ya, ternyata bukan Poci ya. Mirip banget sama Poci soalnya kalau di trailer sekilasnya ya, dan setelah lihat detailnya ternyata bukan. Ini kalau boleh kita lihat tadi yang paling banyak berinteraksi ya sama para sosok-sosok ini adalah Rahayu ya. Silahkan mungkin boleh ya, saya boleh diceritain nih pengalamannya, perasaannya gimana syuting bareng sama sosok-sosok serem ini. Menyenangkan gitu. Karena mereka friendly, mau nemenin aku di musola sendiri kan ditemenin rame-rame. Kejadian beneran loh nanti. Dan beberapa cast Kanzab yang sini sudah pernah kerja bareng, jadi lumayan reunian juga, dan kita banyak ngobrol-ngobrol lah sambil menunggu take gitu, karena kita kena korban kontak lenses yang harus dipakai dalam waktu yang lama, jadi ya sambil bonding aja sih pas lagi nunggu take sama Kanzabnya. Sama Kanzabnya ya, oke. Kalau dari Tika sendiri, ini kalau nggak salah film horor pertama ya? Iya betul. Gimana rasanya main film horor untuk yang pertama kalinya?
rasanya melelahkan. Pastinya lebih melelahkan, tapi ternyata seru juga. Nah, aku sebenarnya berterima kasih ke Pak Dera sih, dan ini kesempatan yang jarang banget sih aku dapetin untuk main film horor ya. Karena biasanya tawaran yang datang itu drama atau religi, ya komedi gitu kan. Nah, ini baru pertama kali drama horor dan seru banget. Kontrol itu ya, orang yang biasa menangani binatang baik di dalam negeri maupun di mancanegara, di internasional, yang bisa bikin ular keluar dari mulut ya, terus habis itu masuk ke mulut orang lain, terus narik ular dari dalam badannya dia keluar, terus ularnya berantem. Nah, ini belum pernah ada yang bisa bikin sih gitu kan, maksudnya kalau ular beneran itu kan ya, terus disuruh ngelitnya ke sini ya, kayaknya nggak mungkin juga sih gitu kan, terus dengan ribuan gagak disuruh terbang bareng-bareng, muter-muter kayak agak susah sih gitu, nyuruh-nyuruh binatang gitu kan ya. Jadi ya kita harus gunakan teknologi CGI itu sendiri gitu kan. Jadi emang harus pakai CGI, kalau nggak emang ya hampir impossible gitu, mungkin belum bisa gitu, kecuali emang ada orang yang bisa ngomong sama binatang gitu ya, kayak Nabi Sulaiman mungkin gitu. Jadi emang harus pakai CGI dan emang di masalahnya di Indonesia emang banyak keterbatasan ya, terutama di teknologi gitu kan. Kita to be fair, emang kita belum sebesar Hollywood lah untuk CGI-nya, dan ya kita juga, saya dari dulu udah minta ke segala macam lembaga pemerintah untuk ayo dong support dong bikin render farm sendiri di Indonesia gitu kan, minta kebijakan untuk mendukung lebih gitu kan, gimana Indonesia bisa menyamai kualitas luar negeri gitu kan dalam CGI-nya gitu kan. Itu butuh dibantu oleh semua pihak sih gitu kan. Kita nggak punya render farm. Kalau mau nge-render itu satu frame-nya aja butuh 30 jam untuk satu rendernya. Jadi butuh waktu yang banyak gitu kan. Yang punya render farm di dunia itu yang bisa disewa itu cuma ada di Oslo, ada di Meksiko, ada di Kanada gitu. Itu pun cuma sekitar 15.000 sampai 250.000 unit komputer untuk render farmnya, itu mahal sekali gitu kan. Jadi kita bisa pipeline ke sana, tapi semuanya nggak memungkinkan lah untuk bisa membuat seperti itu gitu. Jadi kita do the best with what we've got aja sih sekarang gitu. Jadi dengan tim yang ada, dengan orang yang ada, yuk kita sama-sama kita trial and error terus, kita bikin kasus-kasus, kita bikin case-case yang technically difficult untuk bisa naik ke step selanjutnya gitu kan. Itu emang salah satu cita-cita saya untuk mendorong sisi technicality-nya Indonesia ini, membuat sisi itu di perfilman Indonesia tuh jadi lebih maju dari yang sekarang sih. Jadi ya nggak tahu, dari Barekraf mungkin atau segala macam itu bisa membuat render farm yang keren di Indonesia mungkin. Oke, sudah cukup terjawab ya pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin boleh langsung dijawab, silakan Pak Diraj. Ya, tadi masalah universe ya. Ada beberapa kali saya sama Pak Riza udah bicara untuk prequel atau sequel. But let's see, nanti kita lihat, kita masih dalam tahap obrolan. Dan kalaupun ada sequel dan prequel, tidak mungkin di tahun ini, pasti tahun depan untuk Kanza. Thank you. Oke, berarti sudah cukup terjawab ya pertanyaan semuanya ya. Terima kasih. Kalau gitu langsung Mbak Puput selanjutnya ya, Mas Arul silahkan. 2 pertanyaan ya maksimal ya, supaya semuanya bisa kebagian. Ya. Terima kasih. Yang pertama, saya Arul dari Demi Film Kabarindo. Pak Keke, yang pertama itu adalah kalau media berpihak pada promosi yang baik dan memuja-muji film ini, saya pikir di hari pertama Anda memang harus punya layar yang banyak sih untuk 1 juta penonton. Karena bukan kata kami, tapi justru produser yang lain mendukung ini gitu loh. Jadi saya pikir yang pertama saya akan memuji gestur dan kemudian level yang sangat melejit ya dari Yasmin Jafar. Dari saya ya. Sekarang untuk kesempatan pertama kita kasih untuk teman-teman yang satu garis ke depan ya, teman-teman yang ada di tengah, semuanya pandangan mata boleh ke arah tengah atas terlebih dahulu. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang boleh melihat sama-sama ke arah kanan ya, ke arah kanan pandangan matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri dulu 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke arah tengah bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh ke kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Request dari tim Diras ya, dari tim di company ya. Sekali lagi tengah atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk para cast dan para Umbara. Apa betul saya kemudian menilai Yayas seperti itu ya kan? Kalau Tika Bravani memang ini adalah kali pertama ya Tika. Jadi saya belum bisa banyak membuat perspektif tentang acting ini. Tapi yang Yayas dan Yayas pun saya pikir saya cuma mau minta karena di tahun yang sama kamu punya Mangku Jiwo. Jadi saya pengen horor itu akan menjadi sesuatu yang baik kalau misalnya itu punya efek yang bagus untuk acting dan karirmu ya. Jadi tolong disampaikan dengan kami apa yang kamu bisa bandingkan, karena kamu menyebut Kansap ini kan menjadi horor yang sesungguhnya untuk karir kamu sebagai bintang horor. Apakah mungkin terpikir kamu akan jadi Susana? Karena di sini ada mamamu mungkin, ya kita daulat aja kamu jadi ratu horor gitu ya. Yang berikutnya terakhir, Pak Keke, ada persoalan render, ada persoalan farm, digital farm yang memang harus maju. Saya sih tidak terganggu dengan CGI dari Anggi, sudah cukup bagus. Karena saya tidak punya pembanding lagi yang lebih baik dari yang Anggi lakukan, it's enough. Tapi memang persoalannya adalah kita kan harus punya render yang baik seperti Anggi bilang secara teknis. Tapi untuk seperti penonton yang biasa itu nggak kelihatan Pak Keke. Tapi persoalannya kalau Anda ingin membuat horor yang baik untuk yang akan datang, berarti angkanya itu harus dinaikkan bos. Ya kan saya tidak tahu apakah angkanya 10 miliar atau 15 miliar atau mungkin bisa disampaikan berapa miliar sih untuk menghabiskan. Boleh langsung ke pertanyaan mungkin Mas. Berapa biaya yang harus dikucurkan untuk membuat Kansap ini untuk Pak Produser ya, agar Mas Anggi bisa lebih senyum lebar. Terima kasih dan sukses buat Kansap. Terima kasih Mas Arul. Boleh langsung kalau gitu dijawab pertanyaan-pertanyaannya dari Mas Arul, Pak Diraj. Jumlah layar dulu Pak Arul ya. Ya. Jumlah layar saya sudah tahu tapi saya belum bisa buka. Oke. Karena di CPU sudah didistribusikan dan ini mau lebaran, jadi semua film yang akan tayang mereka udah tahu, tapi hanya saya di hari pertama saya akan kasih tahu jumlah layarnya. Dan untuk CGI, kalau kamu perhatikan setiap film di company pasti kita upgrade quality dari production value-nya dan dari script-nya, dari CGI dan lain-lain. Pasti setiap film kita akan naik terus dalam secara quality. Thank you. Oke, tadi sudah untuk angka tergantung, every project kan beda-beda. Oke, berarti sudah cukup dijawab ya Mas Arul ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan setelah ini mungkin karena waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Yayas dong, Yayas. Oh, Yayas. Oke, nanti boleh dilanjutkan untuk jawaban dari Yayas, nanti boleh dilanjutkan di one-on-one session bersama dengan teman-teman media setelah ini. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan buat teman-teman media, sahabat-sahabat warta untuk mengambil gambar para kreator dan para cast ya. Dipersilakan untuk semuanya berdiri sejenak ya dan